Dampak positif dan negatif olahraga. Olahraga rutin dapat diberikan banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain menjaga berat badan, meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh, serta mencegah penyakit seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi stres, memperbaiki mood. Meski begitu, perlu diingat juga bahwa berolahraga terlalu sering atau terlalu keras justru dapat mengganggu kesehatan. Hasil bukannya tambah sehat, tapi malah jadi sakit. Berikut adalah 2 dampak dari olahraga, yaitu positif dan negatif. Jadi yang poin positifnya menjadi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, 1. Otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif atau tambah lama tambah berat dapat terus dilakukan. Poin kedua, tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Poin ketiga, pada sistem kardiovaskuler, membuat jantung membesar, denyutnya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. 4. Perubahan juga terjadi pada sistem saraf sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih solid. 5. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Selain mempunyai dampak positif, olahraga juga mempunyai dampak negatif apabila dilakukan secara terus-menerus. Contohnya yang pertama, olahraga ringan yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang dalam jangka yang panjang dapat menyebabkan overuse injury. Yang kedua, rambut bisa menipis akibat terjadi peningkatan hormon androgen. Yang ketiga, kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan, misalnya telapak kaki. Yang keempat, cedera bersifat destruktif, risiko terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus berlama-lama berlatih. Misalnya, latihan menggunakan beban terlalu besar sehingga terjadi robekan pada jaringan ikat, otot maupun tulang. Yang kelima, jantung yang membesar dapat membuat posisi di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruk radikal bebas ini lebih kurang sama dengan efek merokok. 7. Jika kecanduan olahraga itu terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga yang dilakukan harus terus dilakukan dalam porsi yang sama secara rutin. Jika tidak, biasanya akan berakibat tercandunya menjadi obesitas dan menuai berbagai macam penyakit berkaitan dengan metabolis, seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan obesitas, atau penyakit yang berhubungan dengan mekanik, misalnya radang sendi, rematik, dan sakit pinggang akibat HNP, hernia nukleus pulposus, atau biasa dikenal awam sebagai keluhan saraf kejepit.
Cedera olahraga adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh, di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Adapun cedera olahraga dapat digolongkan dua kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok kerusakan traumatik, seperti lecet, lepuh, memar, lebam otot, luka, stram otot, sprain sendi, dislokasi sendi, patah tulang, trauma kepala, leher, tulang belakang, trauma tulang pinggul, trauma pada dada, trauma pada perut, cedera anggota gerak atas dan bawah. Yang kedua yaitu kelompok sindroma penggunaan berlebihan atau overuse syndromes, yang lebih spesifik yang berhubungan dengan jenis olahraganya seperti tenis elbow, golfers, elbow swimmers, shoulders, jumpers knee, stress, fracture pada tungkai dan kaki. C. Klasifikasi cedera olahraga. Secara umum, cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. Yang kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera tingkat, kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance atlet, keluhan, misalnya lebar otot. Yang ketiga, cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hampir lengkap ligamen atau sprain grade 3 dan 4 atau sprain fracture atau fracture tulang. Penyebab dan pencegahan pada cedera olahraga. Cedera olahraga perlu diperhatikan terutama bagi para pelatih, guru pendidikan jasmani maupun pemerhati olahraga khususnya yang mempunyai atlet cedera olahraga. Untuk yang pertama yaitu penyebab cedera olahraga. Beberapa faktor penting yang ada perlu diperhatikan sebagai penyebab cedera olahraga. Faktor olahragawan atau olahragawati. Yang A, umur. B, faktor pribadi. Untuk poin B ada pengalaman. Yang kedua tingkat latihan, yang ketiga teknik, dan keempat kemampuan awal atau warming up. Yang C pemanasan yang tidak tepat, D kelelahan, E kena benturan, F olahraga dengan teknik dan postur yang salah, G peralatan dan fasilitas yang tidak memadai. Adapun perawatan dan pengobatan cedera olahraga, yang pertama yaitu RICE. RICE adalah kepanjangan dari Rest, Ice, Compression, Elevating. Yang pertama, rest atau istirahat, yaitu tindakan pertolongan pertama yang esensial penting untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Yang kedua, ice, terapi dingin, gunanya mengurangi pendarahan dan meredakan rasa nyeri. Yang ketiga, compression, yaitu penekanan atau balut tekan, gunanya membantu mengurangi pembengkakan jaringan dan pendarahan lebih lanjut. Yang keempat, elevating, peninggian daerah cedera, gunanya mencegah statis, mengurangi edema atau pembengkakan dan rasa nyeri. Yang kedua, penanganan rehabilitasi pada cedera olahraga lanjut. Pada masa ini, rehabilitasi tergantung pada problem yang ada, antara lain berupa terapi dingin. Cara pemberian terapi dingin sebagai berikut. 1. Kompres dingin. Tekniknya, potongan es dimasukkan dalam kantong yang tidak tembus air lalu kompreskan pada bagian yang cedera. Lamanya 20-30 menit dengan interval kira-kira 10 menit. Yang kedua, masase es. Tekniknya dengan menggosok-gosokkan es yang telah dibungkus dengan lama 5-7 menit. Dapat diulang dengan tenggang waktu 10 menit. Yang ketiga, semprot dingin. Tekniknya dengan menyemprotkan kloretil atau fluorimatani ke bagian tubuh yang cedera. Terapi panas. Pada umumnya, toleransi yang baik pada terapi panas adalah bila diberikan pada fase subakut dan kronis dari satu cedera. Tetapi panas juga